Oke guys, finally we're in the last chapter ya. Kita hari ini ada di chapter terakhir, di hari terakhir maksud saya. Dan kita nanti akan membahas teknik terakhir dalam mengerjakan beberapa jenis soal reading ya, yaitu inference atau membuat kesimpulan atau menyimpulkan berdasarkan informasi kecil atau petunjuk kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Karena ada jenis di soal reading itu yang jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan ilmu cocokologi atau analisa gitu ya, atau analogi seperti itu. Nah, itu adalah materi yang kita akan pelajari hari ini. Dan tentunya karena kita harus menyambung-nyambungkan gitu ya, kayak detektif gitu teman-teman, kayak main puzzle seperti itu. Nah, maka kita juga perlu mempertajam apa namanya, tabungan vocab kita di sini. Semakin banyak vocabnya teman-teman, maka semakin mudah untuk mengerjakan jenis soal ini gitu ya. Jadi langsung saja. Seperti yang kita pelajari sebelumnya di reading nanti teman-teman dikasih soal 50 totalnya. Kemudian nanti waktu paling lamanya atau maksimalnya itu adalah 55 menit gitu ya. Nah, kalau biasanya umumnya orang-orang itu mengerjakan dengan cara membaca teksnya dulu, ini tidak disarankan. Oke. Kenapa? Karena ini nanti akan banyak sekali menyita waktu teman-teman. Gitu ya. Jadi daripada membaca teksnya dulu, mending dicari apa yang diperlukan atau apa yang ditanyakan di soalnya. Jadi teman-teman baca soalnya dulu. Kalau di reading ya, teman-teman. Nah, nanti baru teman-teman dari membaca soalnya, teman-teman kenali soal itu menanyakan apa, gitu ya. Karena dari teman-teman mengenali jenis soalnya itu nanti teman-teman bisa melakukan strategi mengerjakan di teksnya atau apa yang harus dilakukan dengan teksnya itu maka teman-teman akan tahu setelah mengenali soalnya. Nah, karena ada 3 cara mengerjakan beberapa jenis soal TOEFL ya, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, gitu ya, teman-teman. Nah, ada 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertamanya saja, yaitu soal yang menanyakan main idea, idea organization, atau tone, purpose, sama course. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga teknik kedua, teman-teman juga ada strategi menjawab, yaitu menggunakan scan dan skim teksnya. Nah, scan dan skim ini kita pakai untuk mengerjakan ketika pertanyaan di soalnya itu nanti kata kuncinya atau yang ditanyakan itu adalah informasi-informasi yang kecil di dalam teks. Jadi kalau yang teknik pertama itu digunakan untuk menjawab garis besar mengenai teks. Nah, kalau scan dan skim itu informasi-informasi kecil. Jadi peritilan-peritilan yang ada di dalam teks, kecil-kecil gitu ya, teman-teman. Biasanya 5W 1H seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal yang menanyakan peritilan-peritilan kecil, antara lain yang pertama ada locate information. Teman-teman disuruh mencari di baris keberapa si penulis itu membahas atau menyebutkan istilah tertentu gitu ya, atau topik tertentu gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti A misalnya itu menggantikan kata benda apa, seperti itu. Dan berikutnya ada stated detail, yaitu pertanyaan mengenai informasi yang ada di dalam teks. Ada juga unstated detail. Nah, kalau unstated detail itu teman-teman disuruh mencari di pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Gitu ya, atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Dan yang terakhir adalah soal vocabulary. Nah, hari ini kita akan belajar teknik yang terakhir ya, teman-teman, yaitu making inferences atau menyimpulkan atau membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk kecil yang ada di dalam teks, seperti itu. Nah, ada 2 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan analogi atau harus di logika gitu ya, yaitu adalah inference sama transition. Nah, langsung kita bahas teman-teman. Nah, jadi making inferences ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam teks, tertulis di dalam teks nggak ada, gitu ya. Alias bisa dibilang tidak tersurat, tapi tersirat gitu, teman-teman. Biasanya kalau bahasa kerennya seperti itu. Jadi tidak tertulis di dalam teks, tapi kita harus mencocokkan dengan informasi yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, contoh pertama jenis soal yang mengerjakannya menggunakan cocokologi gitu deh. Itu adalah soal inference, teman-teman. Inference itu kita memang diminta untuk membuat kemungkinan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu.
Nah, contohnya soal seperti ini, soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, cara mengenali soal inference ini, teman-teman. Biasanya di soal itu ada kata probably, artinya mungkin. Atau kalau nggak gitu perhaps atau possibly, gitu ya. Tapi yang paling sering probably, teman-teman. Kalau nggak gitu ada kata infer. Entah itu yang dipasifkan, what can be inferred gitu ya. Atau yang aktifnya atau verb satunya seperti. Jadi infer atau biasanya imply ini ya. Nah, kalau teman-teman menemukan kata-kata ini berarti teman-teman disuruh menarik kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, maksudnya kemungkinan gimana, Sir? Maksudnya teman-teman, contoh nih, pilihan A, B, C, D ini kan kita disuruh milih tuh di soal. Jadi yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, teman-teman boleh cek di dalam teks. Teman-teman tidak akan menemukan kata mahalo, tidak akan menemukan kata mahi-mahi, meklea, dan juga moana. Seperti itu. Ini yang saya maksud pertanyaan yang jawabannya itu tidak tersurat tapi tersirat, teman-teman. Nah, maka cara mengerjakannya mirip dengan kemarin, yaitu di scan dan skim. Di soal di situ teman-teman cari kata kuncinya. Di situ kata kuncinya adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kata kunci teman-teman di sini, teman-teman disuruh mencari petunjuk tentang kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama berbunyi, bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, yang di dalamnya semua kata-kata dalam bahasa Hawaii itu maksudnya gitu ya, didapat dari susunan A, B, C, D atau alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, H, K, L, M, N, P, W. Nah, jadi mereka nggak punya huruf R, mereka nggak punya huruf S, ya teman-teman, nggak punya huruf Z, U, dan sebagainya itu. Jadi hurufnya di bahasa Hawaii itu cuma A, I, U, E, O sama H, K, L, M, N, P, W. Nah, itu bisa dijadikan petunjuk. Teman-teman cari di soal yang mana yang mengandung kata selain ini tadi, berarti itu jawabannya atau yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, tapi kalau itu kita cek di situ M, A, H, L, O, I, kemudian apa lagi teman-teman? N, itu semuanya kata dalam bahasa Hawaii ada. Jadi kita nggak bisa pakai petunjuk yang itu. Nah, kita baca lagi teman-teman. Setiap suku kata di dalam bahasa tersebut atau bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal. Nah, jadi misalkan nih, eh, contohnya dalam bahasa Indonesia itu adalah bata. Nah, bata itu dua suku kata, teman-teman, yaitu ba sama ta. Nah, ba itu berakhiran dengan huruf A, itu vokal. Ta itu juga berakhiran dengan huruf A, vokal ya. Nah, batik itu bukan kata dalam bahasa Hawaii karena suku kata kedua atau silabel kedua, tik, itu berakhiran dengan huruf K. Gitu ya, maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian disebutkan lagi, dua huruf konsonan atau huruf H sampai huruf B tadi, itu tidak pernah gandeng, tidak pernah muncul bareng, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu petunjuk, teman-teman. Kalau teman-teman baca lanjutannya, itu bukan lagi ngomongin tentang kriteria caranya membuat kata dalam bahasa Hawaii. Jadi nggak perlu dilanjutkan bacanya, karena udah cukup petunjuk kita di sini pun sudah bisa kita jawab gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu pilihan A, B, C, D. Di situ pilihan yang alfa, ada ma, ha, lo, ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, dan o. Gitu ya. Nah, kemudian huruf konsonannya itu tidak gandeng alias terpisah, teman-teman. Di situ M sama H dipisah A, H sama L juga dipisah A gitu ya. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii gitu ya. Nah, berarti bukan yang alfa jawabannya karena yang ditanyakan tadi adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, karena yang alfa mengikuti aturan bahasa Hawaii, jadi kemungkinan dia kata dalam bahasa Hawaii, teman-teman. Berarti bukan itu jawabannya ya. Nah, kalau yang Bravo ada mahi-mahi. Di situ ada ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. 4 suku kata. Suku kata pertama berakhiran A, suku kata kedua berakhiran I, suku kata ketiga berakhiran A, suku kata keempat juga berakhiran I. Nah, semuanya berakhiran dengan A, I, U, E, O ya, atau vokal. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kemudian huruf konsonan yaitu ini M,
kemudian H, kemudian M, kemudian H, itu dia tidak gandeng alias terpisah, teman-teman. Nah, berarti yang Bravo ini mengikuti aturan pembuatan kata dalam bahasa Hawaii. Gitu ya. Nah, sekarang yang Charlie. Di situ yang Charlie, teman-teman, ada Meklea. Di situ sudah ada di garis bawah ya. Meklea itu ada huruf K sama huruf L yang ketemu. Padahal aturan dalam bahasa Hawaii tadi, dua huruf konsonan HKLMNPW itu nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemu bareng. Nah, berarti yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan kata yang bukan dalam bahasa Hawaii yang paling kuat antara ABCD adalah yang Charlie. Gitu ya, karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara menjawab soal inference. Jadi jawabannya nggak ada di dalam teks, maka teman-teman harus mencari petunjuknya dulu di teks, kemudian menggunakan ilmu analogi atau analisa seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menebak, tapi berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, yaitu soal transition, teman-teman. Nah, sebenarnya transition itu bukan pertanyaan ya, tapi transition itu pengertiannya kurang lebih dia adalah jembatan antar perpindahan topik atau perpindahan pembahasan. Maksudnya, setiap paragraf itu, teman-teman, itu nggak boleh tiba-tiba langsung berubah. Pembahasannya tiba-tiba langsung belok, mendadak itu nggak boleh. Jadi harus ada yang menjembatani supaya kalau dibaca itu enak, smooth. Flow-nya atau alurnya itu nyambung gitu ya, teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan transisi. Jadi jembatan antar paragraf. Nah, transisi itu letaknya di mana? Letaknya adalah yang paling dekat dengan paragraf satunya. Misal, teman-teman, di sini kan ada dua paragraf tuh. Nah, transisi antara paragraf satu dan paragraf kedua itu adalah kalimat terakhir paragraf satu ya atau kalimat pertama paragraf kedua. Seperti itu. Ya, nah itu adalah namanya transisi. Jadi kalau kita nulis dalam bahasa Inggris ya teman-teman itu aturannya harus kohesi dan koherensi. Maksudnya kohesif dan koheren. Jadi kalau dibaca itu harus nggak boleh tiba-tiba berubah topik mendadak itu nggak boleh. Harus ada sambungannya. Nah di reading itu juga sama. Karena yang nulis aturan di sana begitu. Nah reading itu kan udah hasil tulisannya teman-teman. Jadi harus koheren dan kohesif seperti itu. Gitu ya. Nah, transisi ini bisa kita jadikan petunjuk menjawab salah satu jenis soal TOEFL reading, yaitu soal yang kita disuruh menebak kira-kira paragraf sebelumnya teks atau kadang juga ditanyakan paragraf setelahnya teks. Itu nanti kira-kira membahas tentang apa. Gitu ya, teman. Jadi kita disuruh menebak kira-kira kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, paragrafnya itu membahas tentang apa? Atau setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Nah, nanti cara menjawabnya, kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca transisi yang paling dekat, yaitu kalimat pertama saja. Teman-teman pahami, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah eh, paragraf setelahnya teks, maka teman-teman baca transisinya yaitu di kalimat terakhirnya teks, karena itu yang paling dekat. Atau yang saya sebut dengan transisi tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh soal ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini, itu kemungkinan besar, nah ada kata mungkin di situ, itu membahas, nah karena di sini kita disuruh nebak paragraf sebelumnya teks, maka kita baca kalimat pertama, yaitu kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang mau kita tambahkan. Gitu ya. Nah kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, tapi tiba-tiba di awal ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya ini pasti ada mitos mengenai lautan lagi, teman-teman. Maksudnya mitos mengenai lautan juga, tapi bukan tentang Davy Jones karena Davy Jones ini adalah yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD. Kalau yang alfa, masa muda dari Davy Jones. Nah, nggak mungkin di sini ngomongin tentang Davy Jones atau masa mudanya Davy Jones. Padahal namanya Davy Jones itu baru
dibuka di sini, baru diawali di sini, diperkenalkan di sini. Gitu ya. Apalagi ada kata yang lain. Jadi cerita yang lain itu adalah tentang Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya itu bukan tentang Davy Jones, namanya Davy Jones aja yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang alfa bukan. Nah, yang Bravo juga sama, ada kata Davy Jones-nya. Nggak mungkin paragraf sebelumnya membahas Davy Jones kalau Davy Jones ini baru diperkenalkan di sini atau diawali di ceritanya di sini gitu ya. Apalagi dia juga ada kata another tadi, yang lain atau yang berbeda. Jadi alfa sama Bravo nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Di situ disebutkan sebuah kisah tradisional yang berbeda atau yang lain, maksudnya mitos yang lain gitu ya, dari lautan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya, teman-teman? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, saya mute dulu supaya teman-teman nanti bisa fokus untuk mengerjakan latihannya. Kemudian, nah, silahkan di sini ada satu soal ya, teman-teman. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Oke deh, kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa kalau di reading, teman-teman baca soalnya dulu, oke, untuk menghemat waktu. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks ini, teman-teman, maka kita baca transisinya, yaitu di kalimat pertama. Nah, kalimat pertama di situ berbunyi, meskipun elang gundul adalah salah satu, meskipun elang gundul adalah sebuah gitu ya, simbol nasional Amerika Serikat. Nah, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, berarti paragraf ini ngomongin simbol Amerika Serikat, tapi selain elang gundul, teman-teman, paragraf ini ya. Nah, berarti paragraf sebelumnya tadi itu ngomongin tentang elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Good job, teman-teman. Jadi, the bald eagle atau elang gundul yang menyimbolkan atau yang menjadi simbol bangsa Amerika Serikat atau negara Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan berasal dari gitu ya, atau datang dari. Nah, kita cek teman-teman. Nah, itu kalau kita scan dan skim. Jadi untuk eee, inference itu kita harus lakukan scan dan skim untuk menemukan di mana tepatnya gitu ya, letak informasi ini berada. Nah, jadi letaknya itu kalau teman-teman scan dan skim di kalimat terakhir, teman-teman. Gitu ya. Nih di kalimat terakhir di situ disebutkan kalau sebenarnya teman-teman bisa baca dari Scott Joplin-nya, yang mana itu diperkenalkan di sini. Nah, di situ disebutkan kalau bentuk pertama kali dari jazz itu adalah ragtime. Jadi ragtime itu sejenis pecahan dari jazz gitu atau anaknya musik jazz gitu, teman-teman. Yaitu lagu yang sangat apa ya, bertenaga gitu ya, atau istilahnya rags. Yang dipertontonkan atau yang dimainkan gitu ya, menggunakan piano. Dan yang paling terkenal dari pemain ragtime dan komposer ragtime pada waktu itu adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak gitu ya, teman-teman, atau terlahir ke eee, apa ya, ke kasta budak karena zaman dulu masih banyak sekali perbudakan gitu ya, teman-teman, di Amerika Serikat. Scott Joplin itu mencari uang atau mencari penghidupan, ini ya bekerja gitu ya. Jadi Scott Joplin itu bekerja dari umur yang sangat kecil, memainkan piano di bar-bar atau klub-klub malam gitu ya, teman-teman, di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya adalah nah ini Maple Leaf Club in Sedalia. Jadi dia itu salah satu tempat kerjanya itu adalah di Maple Leaf Club di Sedalia, teman-teman, yang terletak di Missouri. Nah, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu, yang kemudian dia eee, hasilkan atau produksi menjadi lagu. Nah, yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Jadi komposisi yang paling terkenalnya itu adalah The Maple Leaf Rag. Nah, di sini teman-teman, eee, yang paling mendekati ya, maksudnya petunjuk teman-teman Maple Leaf ini adalah disebutkan di sebelumnya tadi ya, Maple Leaf Club itu adalah tempatnya dia bekerja atau bermain musik, teman-teman, untuk mencari penghidupan gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia menulis komposisinya yang banyak itu ya, nah itu dinamai, yang paling terkenal itu dinamai Maple Leaf Rag, seperti itu. Atau kita bisa cek ABCD karena memang soal inference ini memang kalau teman-teman dalam tahap ini ya, tahap apa, kenalan dengan soal ini atau latihan baru pertama kali memang harus menggunakan cara eliminasi. Teman-teman baca dengan teliti satu-satu pilihan ABCD-nya, kemudian yang nggak nyambung hapus ya, nggak nyambung hapus gitu ya. Nah, di situ yang alfa berbunyi, nama dari sebuah salon, salon kalau O-nya 2 ya teman-teman, itu adalah bar atau klub malam gitu ya, tempat orang minum-minum, seperti itu. Jadi, nama dari sebuah tempat minum-minum atau klub malam di mana dia tampil. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang alfa, ya. Namanya tadi adalah Maple Leaf Club, nama tempatnya dia bekerja, makanya dinamai Maple Leaf Rag. Karena, salah satu aliran jazz itu namanya rag, teman-teman. Nah, makanya The Maple Leaf Rag gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, pohon maple yang terletak di dekatnya rumahnya yang ada di Sedalia. Nah, yang ada di Sedalia tadi bukan rumahnya, teman-teman. Di dalam teks ini ya, kita nggak tahu dia beneran dari Sedalia atau enggak kalau dari teks ini. Yang ada di Sedalia itu bukan rumahnya, tapi adalah tempat di mana dia bekerja. Gitu ya, teman-teman. Berarti yang Bravo bukan. Jadi bukan karena pohon maple juga. Maple di situ tuh bukan pohon, teman-teman. Dia M-nya besar, itu nama. Jadi nggak perlu ditranslate gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, kita nggak tahu teman-teman, di kota mana dia dilahirkan dari dalam teks. Artinya kita kekurangan petunjuk untuk menjawab yang Charlie. Artinya Charlie salah, gitu ya. Nah, kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar untuk memainkan piano. Nah, sama dia belajar sekolah di mana, bahkan kalau saya nggak salah ya teman-teman, ketika zaman perbudakan, mohon maaf kalau saya salah tolong dikoreksi.
orang-orang yang berkulit hitam yang diperbudak itu nggak boleh sekolah. Makanya, di zaman saya masih belajar dulu itu banyak sekali isu atau penelitian, yang mengkait-kaitkan gitu, kenapa kok grammar-nya orang yang mohon maaf berkulit hitam di Amerika Serikat atau di Inggris itu bahasa Inggrisnya berantakan. Karena memang waktu di zaman perbudakan, waktu mereka belum merdeka itu masih nggak boleh sekolah, artinya mereka nggak bisa bahasa Inggris, seperti itu. Makanya ketika bahasa Inggris, banyak yang grammar-nya salah gitu ya. Jadi, nggak ada teman-teman yang delta itu di mana dia sekolah, nggak ada, artinya kita nggak bisa pilih yang delta. Karena kekurangan petunjuk lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul teman-teman, jawabannya yang Charlie ya. Nah, alasannya kenapa? Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang following ya, teman-teman, atau yang mengikuti alias setelahnya teks ini. Nah, berarti kita baca transisinya yaitu kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, di sanalah dia mulai menulis, komposisi yang jumlahnya lebih dari 500 itu, yang kemudian dia, hasilkan menjadi lagu gitu ya. Kemudian, yang mana yang paling terkenalnya itu adalah Maple Leaf Rag. Nah, karena yang terakhir ini dibahas adalah tentang komposisinya, maka paragraf setelah ini nggak boleh jauh-jauh dari ini, teman-teman. Nah, kita cari ABCD yang menyebutkan komposisi. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi, komposisinya Scott Joplin yang sangat banyak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Nah, seperti mungkin teman-teman ada yang notice ya. Jadi teks ini itu selalu saya pakai dari hari pertama kita membahas reading. Nah, supaya teman-teman nanti ketika di akhir, terutama di materi terakhir ini nanti yang paling sulit ini teman-teman, sudah hafal dengan, bacaannya. Walaupun kalau nggak hafal ya minimal pernah lah membahas tentang ini gitu ya. Nah, di situ pertanyaannya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks tentang jumlah dari batu bara yang sedang apa namanya, yang sedang dihasilkan gitu ya, di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, kita cek teman-teman.
bisa dibilang jumlahnya batu bara yang ada di bumi gitu ya. Nah, di situ kalau teman-teman scan dan skim itu letaknya di paragraf terakhir. Di situ disebutkan cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi itu jumlahnya masih banyak sekali sebenarnya. Dan masih ada, sorry, jumlahnya itu, ya, maksudnya gini, cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak bumi itu masih berada di bawah tanah maksud saya. Nah, tapi risiko, jadi cost di sini bukan hanya harga ya, teman-teman. Jadi atau yang harus dibayar gitu ya. Yang harus dibayar untuk mengambilnya gitu, itu semakin mahal atau semakin meningkat secara drastis, entah itu dalam hal uang dan dalam hal resiko terhadap lingkungan. Nah, kemudian cadangan-cadangan yang mudah diambil, yang mudah diakses, itu telah dieksploitasi atau telah dihabiskan gitu ya. Dan yang baru itu akan sangat sulit untuk dicari atau sangat mahal untuk dicari dan untuk diproses atau dikerjakan. Nah, intinya gini teman-teman, kalau di sesi sore tadi kita mengibaratkan zaman dulu, misalnya ya saya mengibaratkan dengan kayu teman-teman. Zaman dahulu kayu itu nyarinya gampang gitu ya. Nah, sekarang nyarinya itu sulit karena resikonya entah dia mahal, entah dia nanti menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan dulu itu kalau kita ngambil kayu berapapun tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, berarti kalau dihubungkan dengan jumlah itu bagaimana gitu ya maksudnya soal ini begitu teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan kayu zaman dulu itu ditebangin pun sebanyak mungkin pun tidak mengurangi dampak pada lingkungan, maksudnya tidak menambah dampak negatif terhadap lingkungan, juga tidak mahal harganya, berarti zaman dulu masih banyak jumlahnya, jadi gampang dicarinya gitu ya. Nah, sedangkan sekarang kita nggak bisa sembarangan motong kayu. Nah, artinya jumlahnya sekarang sudah terbatas. Nah, berarti jawaban yang paling tepat perbandingan dari batu bara yang diciptakan di zaman modern dengan yang ada di masa lalu itu semakin sedikit, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. The answer is Charlie. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sleep, itu ditandai ya di sini, teman-teman. Nah, sleep itu digunakan oleh para pembuat gerabah untuk, jadi kita disuruh mencari fungsinya sleep berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, tempatnya udah dikasih tahu, berarti kita tinggal baca kalimatnya gitu ya, teman-teman. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu diaduk dengan sangat bertenaga gitu ya. Kemudian campuran tadi harus siap sebelum akhirnya gerabah atau sebuah gerabah itu dengan hati-hati atau dengan teliti dibentuk. Nah, kemudian dicat atau diwarnai menggunakan atau dengan sebuah atau sejenis tanah liat cair yang disebut dengan slip. Nah, berarti slip ini dipakai uh, sebagai apa namanya? Sebagai cat ya, teman-teman. Jadi dia kan tanah liat cair gitu ya, yang dipakai untuk melapisi bagian luar atau mewarnai bagian luar seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Menyiapkan
permukaan dari gerabah sebelum dia dibakar atau melewati proses pengapian. Nah, kalau yang alfa itu nggak nyambung, teman-teman. Lift itu mengangkat ya, jadi mengangkat gerabahnya dari tanah selama proses pengapian. Nah, kan slip kan tanah liat cair, teman-teman. Masa tanah liat cair bisa dibuat untuk mengangkat, kan nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau yang Bravo membentuk tanah liat tersebut atau tanah liat tadi menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, kalau slipnya bukan yang untuk membentuk, teman-teman. Slipnya yang untuk mengecat, gitu ya, atau mewarnai. Nah, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, oh sorry, jawabannya tadi Charlie ya. Jadi mempersiapkan permukaannya, maksudnya mengecat tadi dari gerabah tersebut sebelum dipanaskan. Nah, kalau yang Delta membantu tanah liat tadi supaya eh, tercampur rata. Nah, bukan untuk pencampurannya, teman-teman, tapi ini untuk mengepaint atau mewarnai seperti itu. Jadi sempat join mau izin live karena ada jadwal kontrol. Oke, nggak apa-apa. Nanti japri saya ya, Miss Farah. Untuk hal tersebut mohon japri saya. Baik, lanjut lagi ke nomor 6 terakhir, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng, silahkan. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa para thinkers itu para apa ya? Para filsuf lah bisa diartikan atau para pemikir gitu, teman. Atau bisa diartikan para akademisi. Jadi para akademisi di zaman Renaissance itu mencari kelahiran kembali dari. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang dicari oleh para atau yang dijadikan tujuan gitu ya. Kan yang dicari kan sama artinya dengan tujuannya gitu. Jadi tujuan dari para filsuf atau para pemikir di zaman Renaissance. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman, itu letaknya di sebentar. Nah, dari sini, mulainya dari atau dari kalimat sebelumnya di sini, teman-teman. Biar lebih jelas gitu ya. Jadi kita baca dari kalimat sini. Sebentar, ini saya taruh bawah dulu. Nah, jadi kalau diartikan, jadi konsep dari kelahiran kembali itu ditujukan untuk periode ini, periode dari sejarah Eropa ini karena minat yang muncul kembali dalam budaya Romawi dan Yunani kuno yang berawal di Italia dan kemudian menyebar di seluruh Eropa. Nah, para thinkers itu scholars dan artists itu ya, teman-teman. Jadi para akademisi gitu dari abad ke-15 dan 16 itu ingin mengembalikan atau menghidupkan kembali gitu ya, pembelajaran dan ideals itu tujuan-tujuan gitu ya. Jadi sama kayak yang tadi teman-teman. Yang dicari itu apa gitu ya. Jadi ideals itu tujuannya dari peradaban klasik dari Romawi dan Yunani. Nah, bagi para pemikir ini atau bagi para akademisi ini berarti sebuah apa ya? Sebuah titik balik gitu, teman-teman. Menuju nilai-nilai manusia seperti yang ditentang oleh nilai-nilai spiritual. Jadi maksudnya nilai-nilai spiritual itu bagaimana? Itu dijelaskan di kalimat berikutnya, teman-teman. Jadi
pemenuhan dalam kehidupan. Jadi maksudnya itu hasrat gitu ya. Hasrat dalam kehidupan seperti yang ditentang oleh eh, concern itu apa ya? Concern itu pemikiran-pemikiran gitu ya. Pemikiran-pemikiran tentang kehidupan setelah kematian itu menjadi tujuan yang diinginkan. Jadi hasrat dalam hidup itu adalah tujuan yang diinginkan, teman-teman. Nah, itu berlawanan dengan eh, pemikiran-pemikiran tentang kehidupan setelah kematian, maksudnya tentang agama gitu ya. Dan mengungkapkan seluruh rentang dari emosi-emosi manusia dan menikmati kesenangan-kesenangan dari panca indera itu tidak lagi dianggap aneh atau tidak lagi dianggap tabu. Nah, jadi intinya kembali ke kebutuhan manusia awalnya. Jadi kayak binatang, teman-teman. Jadi misalkan lapar ya makan. Eh, Misalkan ingin, nah kalau seperti mungkin teman-teman ada yang pernah melihat film-film Romawi Yunani yang zaman Renaissance itu ya, itu patung-patungnya biasanya nggak pakai baju, teman-teman. Nah, itu sebenarnya menggambarkan peradabannya maksudnya seperti itu. Jadi kayak mereka itu intinya memuaskan hasrat gitu ya, hasrat lahiriah. Sorry, bukan lahiriah. Hasrat, ya lahiriah, bukan rohania. Jadi lahiriah, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Jadi penekanan budaya pada nilai-nilai manusia atau nilai-nilai lahiriah tadi lebih tepatnya ya, cuman di situ disebutnya manusia gitu. Nah, kalau yang alfa, komunikasi di antara para seniman di seluruh Eropa. Nah, bukan ke komunikasinya, tapi lebih ke perwujudan atau penekanan tadi terhadap nilai-nilai manusia atau pelampiasan hasrat gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo eh, spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu malah kebalikannya. Jadi di situ tadi malah mereka itu menekankan pada kembali ke manusia aslinya, bukan seperti yang ditentang oleh spiritual, nilai-nilai spiritual. Gitu ya. Jadi Bravo bukan, itu malah justru kebalikannya. Kalau yang Delta tema-tema religi. Nah, dari sini aja udah eh, membelok ya, teman-teman. Tema-tema religi dalam seni yang akan menemani tema-tema sekuler tradisional. Nah, bukan, karena memang religious themes itu tidak lagi dianggap apa ya? Bukan tidak lagi dianggap, teman, tapi tidak tidak sepenting dulu, tidak sepenting sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu catatannya. Ya, betul, pemikir, thinkers, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Mohon maaf. Nah, itu tadi adalah materi tentang inference atau cara mengerjakan soal-soal reading yang teman-teman disuruh mencari jawaban yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi yang tidak tertulis lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Jadi memang harus menggunakan analogi. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nih, teman-teman, mengenai jenis soal ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke cara menghitung ya, teman-teman. Cara menghitung di skor TOEFL. Jadi misalkan nih, ini adalah tabel konversi nilai TOEFL yang saya dapat dari buku keluaran dari ITS gitu ya, teman-teman. Jadi yang bagian paling kanan itu adalah jumlah nomor benarnya nanti. Jadi benarnya berapa itu yang paling maksud saya paling kiri, maaf teman-teman, bukan paling kanan, paling kiri. Itu adalah apa namanya? Jumlah nomor benarnya. Nah, section 1 itu adalah listening. Jadi ini listening, section 2 itu adalah structure dan section 3 itu adalah reading, teman-teman. Oke. Nah, nanti listening misalkan teman-teman mentarget pengen dapat 550 misalnya di listening. Nah, maka 550 itu letaknya di sini 55. Ini nolnya dihilangkan semua, teman-teman. Jadi desimalnya itu dihilang, maksudnya nolnya dihilangkan semua gitu ya. Jadi 55 itu letaknya di sini, maka teman-teman tarik. Nah, berarti 55 itu nanti teman-teman harus benar 40 di listening supaya nilainya dapat 550 gitu ya. Jadi 40 soal di listening nilainya 550. Nah, kemudian misalkan di structure teman-teman pengen dapat nilai 55 juga. Nah, ini strukturnya agak miring, teman-teman.
Ya, letaknya agak miring. Jadi misal teman-teman pengen dapat 55. Nah, itu minimal, nggak apa-apa kita luruskan aja. Minimal teman-teman harus dapat 29 atau 30 lah, biar aman gitu ya. Supaya nilainya 550. Sama, misalkan reading saya pengen nyari 550. Maka harus benar berapa? Tarik teman-teman sampai menemukan lurusannya. Nah, ini ya, berarti reading kalau pengen 550 teman-teman harus benar 36 soal dari total 50 soal reading. Seperti itu. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri, nanti di listening itu 50 soal, di structure itu 40 soal, di reading itu 50 soal. Jadi total soal TOEFL itu, yang ITP ya teman-teman, itu adalah 140 soal. Seperti itu. Nah, ini adalah cara menghitung nilainya teman atau skornya teman-teman di tes TOEFL nanti. Gitu ya. Atau nanti saya kirimkan gambar ini teman-teman di grup gitu ya, supaya tahu teman-teman nanti untuk patokan menghitung nilainya. Jadi misalkan teman-teman dapat nilai 500 di listening atau 50 lah biasanya ditulisnya. Nah, itu benar berapa? Oh, benar 32. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah sebentar, ada pertanyaan Mister, kapan latihan tes TOEFL? Sebentar, teman-teman, saya hapus dulu ya ininya, coret-coretannya. Oke, jadi selamat teman-teman sudah menyelesaikan program singkat persiapan TOEFL ITP. Nah, tadi ada pertanyaan, kapan tes TOEFL prediksi dari lembaga gitu ya. Nah, untuk tes TOEFL dari prediksi dari lembaga, saya sendiri tidak bisa memastikan teman-teman. Karena tes dari lembaga itu otoritasnya nanti atau yang menghandle nanti bukan saya, tapi langsung dari lembaga teman-teman. Jadi yang mengirimkan soal nanti itu adalah admin lembaga gitu ya teman-teman. Kemudian yang mengurus sertifikat nanti juga admin lembaga. Jadi untuk kapan pastinya saya nggak tahu. Cuman yang saya pelajari dari periode-periode sebelumnya itu biasanya sebelum tanggal 2 sampai tanggal 2. Paling lambat tanggal 2 teman-teman. Biasanya ya di periode-periode sebelumnya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, saya sebelum leave saya pengen menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin sering, maksud saya selalu datang ya, entah itu di sesi malam atau di sesi sore atau kadang ganti-ganti, karena saya rekam itu. Nah, silahkan nanti diklaim reward buat dapat pembahasan soal tes besok yang dari lembaga besok, gitu ya, supaya nanti teman-teman tahu salahnya di mana, eh, betulnya apa dan kenapa gitu ya, kok itu yang betul itu yang salah. Dan tapi untuk kelas itu hanya terbatas buat yang di absensi ya. Jadi nanti tetap teman-teman nanti ketika request claim reward tetap akan saya cek dulu di absensi. Nanti kalau misalkan di absensi saya lihat kok komplit, entah itu di sesi sore atau di sesi malam gitu ya, atau bahkan keduanya. Nah, itu nanti saya akan kirimkan apa namanya? Linknya gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin pernah nggak masuk nih atau mungkin tidak tercatat di absensi, nah itu nanti jangan khawatir karena teman-teman bisa tetap dapat pembahasan tesnya gitu ya. Bentar teman-teman.